Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dad semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Ya, kembali lagi dengan saya Tika. Di sini kita Ayani Klinik akan mengadakan IG Live bersama dengan dokter spesialis kita. Nah, moms and dad semuanya yang lagi kerja atau mungkin lagi di rumah atau lagi di jalan, boleh ya dipantengin IG Live kita hari ini karena tema hari ini tuh sangat umum ya, sangat umum terjadi, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu atau masih awam nih terkait dengan materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini apa? Kita akan membahas terkait dengan bayi kuning. Ya, bersama dengan Dr. Farid Hussein, spesialis anak yang ada di Ayani. Oke, sambil menunggu semua moms and dad bergabung semuanya di sini, kita akan invite juga Dr. Farid. Sudah hadir juga dokter, kita invite ya. Oke, halo dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Tika. Iya, apa kabar dokter Farid? Ya, sehat. Sehat. Lagi Ya, ini dinas ya dok ya? enggak. Oh enggak. Oke, dokter, makasih banyak dokter hari ini menyempatkan untuk IG Live bersama dengan Ayani Klinik. Seperti biasa, kita setiap hari Sabtu pagi ya dok ya, kita akan memberikan informasi-informasi atau sharing-sharing atau diskusi bersama dengan para hadirin semuanya yang ada di sini terkait dengan isu-isu kesehatan ibu dan anak. Nah, senang banget dokter Farid adalah dokter spesialis anak yang ada di Ayani, bisa menyempatkan hadir di sini untuk diskusi dengan tema kita hari ini adalah bayi kuning nih dok. Gitu. Ya, Ya, sudah siap dok ya? ya, oke. Oke, sip. Nah, sebelum dimulai juga nanti Moms and Dad kalau misalnya ada yang mau nanya terkait dengan tema kita hari ini atau mungkin juga di luar tema nggak apa-apa ya dok ya, sekalian gitu sambil nanya-nanya. Itu boleh banget nanti disampaikan aja pertanyaannya di kolom. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini yaitu bayi kuning. Nah, bayi kuning ini kan sebenarnya hal yang umum ya dok ya, terjadi. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya itu bayi kuning ini apakah ada indikasi yang berbahaya atau sebenarnya hal-hal yang normal. Nah, itu kita pengen tahu nih dok dari penjelasannya dari dokter Farid. Tapi kita mulai dulu sebenarnya pengertian dari penyakit kuning pada bayi itu seperti apa sih dok? Nah, ya. Ya, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, Mam dan anak-anak semua yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Farid. Mungkin pada minggu ini berkesempatan untuk sharing mengenai topik kita pada minggu ini kebetulan mengenai pada bayi kuning. Ya. Mm-mm. Untuk bayi kuning itu merupakan suatu kondisi yang sering terjadi pada bayi baru lahir dan kondisi ini umumnya tidak berbahaya Mm-mm. kecuali pada bayi-bayi dengan kondisi tertentu. Nah, kita kan sering yang paling banyak dominannya ialah bayi yang lahir dengan cukup bulan. Nah, kondisi kuning ini memang hal yang umum terjadi, tetapi perlu dalam pemantauan. Artinya, jika sudah kuningnya sudah melebihi suatu batas nilai tertentu atau kuningnya terjadi dalam beberapa kondisi yang tidak fisiologis ataupun tidak normal, maka perlu untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut. Nah, untuk Oke. kuning ini itu biasa dapat kita lihat pada permukaan kulit yang berwarna kuning ataupun juga pada bagian putih matanya yang biasa kita sebut dengan sklera. Jika dia berwarna kuning, maka itu Hmm. bisa kita bilang bayi tersebut menderita kuning atau yang biasa kita sebut dengan ikterik neonatorum. Seperti itu, Tika. Oke, oke. Berarti hal yang normal terjadi ya dok, tapi ada kondisi-kondisi di mana apakah harus diperiksa dulu apakah ini berbahaya atau tidak. Dan tandanya tadi dokter sampaikan kulitnya itu warna kuning dan juga ada apa
eh, matanya dok ya. Ya. Di matanya itu ada warna kuning. Nah, ada tanda lain nggak dok yang mungkin bisa di moms semua kalau misalnya terutama yang baru melahirkan nih pengen lihat sebenarnya anaknya ini ada penyakit kuning nggak gitu. Itu cara melihat tanda-tandanya itu seperti apa? Nah, ya. Untuk cara melihatnya, sebenarnya kita perlu mengkondisikan anak berada dalam kondisi pencahayaan yang cukup, artinya Hmm. cahaya matahari langsung. Dan Hmm. usahakan untuk melihat bayi kuning tersebut jangan berada pada lingkungan yang misalnya mayoritas kuning, seperti warna gordennya kuning ataupun warna cat Hmm. dindingnya kuning, sehingga nanti akan mempengaruhi penilaian kita terhadap apakah bayi tersebut kuning atau tidak. Nah, Hmm. terus yang kita Oke. lihat itu ialah pada permukaan kulit dan juga pada bagian putih mata yang istilah medisnya kita sebut dengan Hmm. sklera pada mata. Akan Oke. tetapi sebenarnya untuk pemeriksaan secara visual ini terkadang cukup meragukan pada bayi-bayi yang warna kulitnya gelap. Sehingga jika Hmm. memang terlihat lebih kuning atau kita meragukan, mungkin kita memerlukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan apakah memang benar kuning atau tidak. Mm-mm. Oke, oke deh. Sebelum lanjut nih dok, tanda-tandanya, ciri-cirinya, pasti kan mom semua pengen tahu juga ya. Apa namanya? Apa sih sebenarnya penyebab dari bayi kuning ini? Gitu. Oh, dokter Faridnya masih freeze ya. Dokter, spesialis anak ataupun tenaga kesehatan untuk memastikan apakah ini memang benar kuning atau tidak seperti itu. Oke, dokter maaf tadi agak freeze. Oh Eh, iya, ini udah jelas dok? udah jelas. Udah ya? Oke. Ya. Nah, boleh tahu nggak sih dok sebenarnya penyebabnya penyakit kuning pada bayi ini apa sih? Mungkin supaya bisa moms and dad juga tahu ya cara pencegahannya dan lain-lain. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, ya. Untuk penyebab bayi kuning ini sebenarnya karena kelebihan dari kadar bilirubin atau yang kita bilang umum bahasa awam itu zat kuning atau istilah medisnya kita sebut dengan hiperbilirubinemia. Nah, untuk bilirubin itu merupakan suatu zat hasil buangan dari metabolisme sel darah merah. Nah, ketika bayi dalam kandungan, plasenta itu merupakan organ yang berfungsi untuk memberi nutrisi kepada bayi dan juga untuk berfungsi menghilangkan zat bilirubin dari dalam tubuh bayi. Nah, ketika lahir, fungsi ini akan digantikan oleh hati dari bayi. Akan tetapi pada proses transisi antara intrauterin ke ekstrauterin, terkadang fungsi ini belum sempurna sehingga otomatis akan terjadi peningkatan kadar bilirubin dalam tubuh bayi. Nah, hal ini biasanya nanti akan seiring dengan perjalanan waktu akan mengalami perbaikan dengan fungsi hati tersebut sehingga akan uh, bilirubin tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh dan kuning pada tubuh bayi itu akan menghilang. Ya, selain itu mungkin ada Oke. beberapa kondisi pada bayi yang akan menyebabkan peningkatan dari uh, zat bilirubin di dalam tubuh bayi. Nah, untuk beberapa kondisi tersebut, misalnya mungkin ada beberapa kondisi khusus nih yang biasa kita sebut dengan adanya bentuk sel darah yang abnormal atau yang kita sebut dengan Hmm. anemia sel sabit, ataupun ada juga ketidakcocokan antara golongan darah ibu dengan bayinya, atau yang istilah Oh. medisnya kita sebut dengan inkompabilitas resus atau inkompabilitas ABO, atau ada juga karena disebabkan oleh perdarahan di bawah kulit kepala atau yang bayi-bayi yang lahir normal ataupun dengan ada pembengkakan di kulit kepalanya atau yang bisa kita sebut dengan sefal hematom ataupun kaput suksedanum, ataupun bisa juga tingkat sel darah merah yang tinggi yang terjadi pada bayi yang dengan berat badan lahirnya kecil dibandingkan dengan usia kehamilannya. Atau bisa juga disebabkan oleh infeksi ataupun kekurangan zat-zat protein tertentu. Nah, selain Oke. itu ada juga beberapa hal yang dapat membuat tubuh bayi itu sulit mengeluarkan bilirubinnya, seperti misalnya uh, meconium plaque ataupun penghambatan keluaran dari zat-zat meconium dari anus bayi
infeksi ataupun sepsis. Bayi-bayi yang prematur itu akan sulit mengeluarkan bilirubinnya ataupun suatu kondisi dengan tingkat oksigen yang rendah ataupun kita sebut dengan hipoksia seperti itu. Oke, berarti kalau dibilang penyebabnya lumayan banyak ya dok ya. Dan itu Iya, banyak juga sekali nggak bisa penyebabnya. iya, dan itu juga ada yang nggak bisa dikontrol. Kayak tadi salah satunya ketidakcocokan, apa tadi, golongan darah. eh, Mm-mm. Inkompatibilitas gitu ya dok, itu kan sebenarnya bukan hal yang bisa dikontrol gitu ya. Dan atau ada hal yang bisa dikontrol dan lain-lain gitu ya. Mungkin nanti kita akan tanya pencegahannya seperti apa kalau misalnya memang ada dok. Nah, sebelum ke situ berarti tadi kan penyebabnya sudah lumayan banyak ya dok. Tadi dokter sebutkan apa namanya, ada pengeluaran di urin ya dok ya, kelebihan pengeluaran di Pengeluaran urin ya di seperti anus, hmm. di anusnya. Oh di anus Pengeluaran ya, itu mekoniumnya. Ya. mekonium. Oke, itu Mm-mm. merupakan salah satu gejalanya juga nggak dok, misalnya kayak anus sama urinnya juga kuning pekat atau seperti apa gitu. Oh, enggak. Mungkin jadi kalau untuk Mm-mm. hiperbilirubinemia ini sebenarnya kita bagi menjadi dua ya. Tika, jadi Mm-mm. hiperbilirubinemia yang indirect sama yang direct. Jadi gejalanya itu masing-masing akan berbeda. Untuk Mm. untuk hiperbilirubinemia yang umum terjadi pada bayi, yaitu hiperbilirubinemia yang indirect, itu Mm-mm. biasanya tidak akan mempengaruhi dari warna feses ataupun warna urin. Oh, Akan tetapi kalau berarti. misalnya hiperbilirubinnya disebabkan oleh peningkatan dari kadar bilirubin yang direct, maka itu akan mempengaruhi dari warna feses maupun warna urinnya. Bisa mungkin warna urinnya menjadi seperti teh pekat ataupun menjadi warna fesesnya menjadi dempul. Nah, adapun penyebab dari hiperbilirubin ini tentu berbeda. Yang di di antara hiperbilirubin yang indirect dengan yang direct. Nah, untuk hiperbilirubin yang indirect ini atau yang sering terjadi pada bayi itu biasanya karena belum maturnya ataupun belum matangnya fungsi hati dalam menggantikan fungsi plasenta dalam mengeluarkan zat bilirubin. Nah, sedangkan jika yang terjadi peningkatan ialah bilirubin direct, itu biasa disebabkan bisa berbagai macam. Bisa karena peningkatan dari siklus enterohepatik ataupun peningkatan dari adanya gangguan penyumbatan dari saluran empedu ataupun ada gangguan dari fungsi hati ataupun memang ada sesuatu yang bermasalah langsung di hatinya gitu. Jadi itu yang menyebabkan Mm-mm. peningkatan dari kadar bilirubin yang direct seperti itu. Oke. Berarti itu tadi udah masuk ke jenis-jenisnya ya dok ya, ada yang direct sama indirect. Kebetulan di Ya, sini ada salah satu hadirin kita, Dila. Ini ibu atau bapak ya? Mohon maaf. Dari Dila JF, saya punya 3 anak dengan hiperbilirubin. Anak terakhir bilirubin 24 dirawat selama 7 hari di M Jamil, dok. Berarti itu kalau misalnya sudah lumayan apa namanya memang bermasalah, itu bisa sampai dirawat berhari-hari, dok ya? ya Kira-kira bisa berapa lama sih berhari-hari. dok? Misalnya yang normal tuh berapa lama? Yang tadi yang memang ternyata hiperbilirubinnya itu tidak normal tuh kira-kira berapa lama penanganannya dok? Nah, ini mungkin perlu kita analisa dulu penyebab Hmm. hiperbilirubinnya apa. Mungkin dari Ibu Dila ya, mungkin Ibu Dila mungkin mempunyai golongan darah O. Jadi jika mempunyai golongan darah O, bisa jadi dia akan mengalami anaknya akan mengalami resiko inkompatibilitas ABO. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami inkompatibilitas ABO, memang akan cenderung mengalami pemecahan sel hemoglobin yang lebih sering. Dan hal ini dapat terjadi berulang-ulang. Nah, jika sampai kadar bilirubinnya sampai 24, memang membutuhkan fototerapi yang intensif. Artinya, jika bayi tidak mempunyai uh, faktor risiko yang lain ataupun misalnya bayinya lahir normal, langsung menangis tanpa alat bantu nafas, tidak prematur gitu. Berarti kemungkinan besar anaknya
memiliki inkompatibilitas ABO. Nah, antara golongan darah ibu dengan golongan darah anaknya. Nah, jadi jika kita fototerapi secara intensif, biasanya itu akan menunjukkan perbaikan yang bermakna dalam 2 sampai 3 hari. Akan tetapi bisa jadi mengapa sampai dirawat sampai 7 hari, mungkin dalam observasi setelah bayi kuningnya sudah agak perbaikan, dalam 1 atau 2 hari maka bayi mungkin terlihat kuning lagi ya, maka mungkin memerlukan fototerapi lebih lanjut. Nah, itu biasanya memang sering terjadi pada bayi-bayi dengan inkompatibilitas ABO. Jadi bukan kita tidak bisa mempunyai patokan pasti berapa lama dia dirawat, itu tergantung dari respon si bayi itu sendiri terhadap pengobatan yang diberikan dan apakah memang terdapat kemungkinan terjadi kuning yang berulang kembali seperti itu. Oh, oke. Siap-siap. Ini kebetulan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dila, sama nih dok seperti pertanyaan saya. Ibu Dila mengatakan dari dulu ada mitos yang bilang kalau kurang ASI itu penyebabnya ya karena kurang ASI. Saya nggak percaya nih dok karena pas lahiran ASI saya berlimpah-limpah dan anak langsung bisa ngasih. Nah, kira-kira benar nggak sih dok salah satu cara mengatasi ya kalau misalnya anak bayi kuning itu dengan memberikan ASI? Ya, memang cara untuk mengatasi bayi kuning itu ialah dengan memberikan ASI. Sebab jika ASI yang diberikan kurang ataupun ASI-nya ataupun bayinya mengalami dehidrasi, itu akan bisa menyebabkan suatu kondisi yang kuning juga yang biasa kita sebut dengan breast milk jaundice. Breastfeeding jaundice maksudnya. Sedangkan ada juga satu kondisi yang kita sebut dengan breast milk jaundice, itu memang kuningnya diakibatkan oleh dari kandungan ASI dari ibu itu sendiri. Akan tetapi untuk yang kondisi yang ini, setelah kita pastikan bahwa bayi memang memiliki penyebab kuningnya ialah dari ASI ibunya, itu sebenarnya tidak apa-apa. Kita cukup memberikan ASI lebih sering, artinya kondisi kuningnya bukan kondisi yang berbahaya. Nah, ada juga yang diakibatkan misalnya ASI ibunya sedikit, sehingga ataupun bayinya mulai minumnya terlalu lama. Jadi memang pada ibu-ibu yang memberikan ASI-nya terlalu lama ataupun bayinya sudah 3 atau 4 hari baru diberi ASI, mungkin bisa jadi anaknya juga akan mengalami kuning. Nah, tindakan yang kita berikan memang ya kita berikan ASI lebih banyak. Kita usahakan ASI-nya lebih banyak. ASI-nya dengan cara ASI ibunya dipompa lebih sering, ibunya lebih sering menyusukan kepada anaknya, seperti itu. Jadi, jika bayinya tidak mengalami dehidrasi ataupun sudah mendapat pasokan ASI yang lebih banyak, otomatis kuningnya tentu akan berkurang. Oke, berarti bukan mitos ya dok ya, tapi fakta dengan syarat memang ASI-nya juga normal dan itu nanti akan memicu pengeluaran bilirubin itu melalui urin ya dok ya. Iya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelum masuk ke pertanyaan Moms and Dad, pengen tahu nih dok, kira-kira tadi kan dokter udah sempat nyampein nih ada fototerapi. Nah, kira-kira penanganan penyakit kuning ini secara lengkapnya seperti apa sih dok? Misalnya nih, karena kan di sini Moms and Dad juga banyak ya yang dari tadi ada yang chat nih, anak saya bilirubinnya di atas batas normal dan lain-lain. Kira-kira penanganannya gimana? Nah, iya. Untuk penanganan dari bayi dengan yang kuning ini, tentu kita pastikan dulu penyebab kuningnya yang seperti apa. Jika memang penyebab kuningnya karena ASI yang kurang, tentu kita harus memperbaiki status hidrasinya, memastikan anaknya tidak dehidrasi dan kita berikan ASI. Jika memang penyebab kuningnya ialah karena kadar bilirubinnya yang berlebihan ataupun seperti yang penyebab yang lain seperti yang inkompatibilitas ABO seperti yang tadi, mungkin jika sudah mencapai suatu kadar tertentu yang mengindikasikan perlu dilakukan fototerapi, maka kita akan memerlukan tindakan berupa fototerapi. Nah, fototerapi ini pun nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu fototerapi konvensional maupun fototerapi intensif. Itu tergantung dari kadar bilirubin yang terdapat pada bayi tersebut. Jika sudah sangat tinggi, mungkin membutuhkan kadar terapi berupa fototerapi yang intensif. Akan tetapi, jika sudah
tinggi sekali, melebihi nilai yang diharuskan atau sudah mencapai suatu range yang kita sebut dengan range transfusi tukar, itu berarti mungkin akan membutuhkan penanganan yang lebih invasif berupa pemberian transfusi tukar pada bayi tersebut. Tetapi untuk secara umum, pada ibu-ibu yang uh, anaknya kuning di rumah, tetapi itu merupakan yang kuning yang fisiologis, yang tidak memerlukan terapi tambahan seperti fototerapi ataupun transfusi tukar, itu cukup diberikan ASI yang lebih banyak, cukup diberikan ASI lebih sering, dan dijemur di sinar matahari pagi. Itu untuk waktunya mungkin untuk kita di Indonesia itu mungkin sekitar pukul 7 sampai pukul 8 selama 30 sampai 60 menit. Nah, itu tuh selama diberikan foto dijemur sinar matahari tersebut, bajunya semuanya dibuka. Bajunya semua dibuka. Kalau bisa popoknya juga dibuka. Jadi memang seluruh tubuhnya terkena sinar matahari, baik itu bagian perut, dada maupun nanti dibalikkan pada bagian punggungnya seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti salah satu apa namanya kenapa kebanyakan ibu-ibu gitu kan menjemur bayinya di luar itu karena memang salah satunya untuk itu ya dok ya pencegahan atau penanganan yang masih apa resikonya itu karena fisiologis gitu ya dok. Ya. Oke. Nah kira-kira nih dok kalau misalnya ada yang nanya bisa nggak sih bayi kuning ini dicegah? Untuk dicegah sebenarnya tidak bisa. So, kita itu terjadi dikarenakan dengan proses adaptasi bayi dari semenjak di dalam kandungan dan keluar kandungan. Jadi kita hanya mengikuti bagaimana proses kuningnya. Untuk mencegahnya secara umum ya seperti itu. Kita cukup memberikan ASI dari ibunya yang cukup. Kalau bisa ASI-nya juga lebih sering. Dan kita rutin menjemur di sinar matahari pagi. Apabila misalnya apabila mom and dad baru memandikan di pagi hari, mungkin selama ini bisa dijemur-jemur gitu. Oke, berarti memang benar ya dok ya tidak bisa dicegah karena tapi hanya bisa ditangani atau diminimalisir ketika bayinya sudah lahir, gitu ya dok. Ya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan yang ada di chat. Pagi dok dari Yoga Wiratih. Pagi dok, jika bayi yang sudah kuning sampai tungkai atau paha, bilirubinnya di ambang batas normal, apakah itu berpengaruh ke tumbuh kembangnya atau resiko ke hepatitis atau liver pada usia dewasa nanti dok? Oh iya. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya untuk menderita hepatitis, liver ataupun tumbuh kembangnya. Jika dia memang mengalami kuning sampai tungkai dan hal itu merupakan masih dalam rentang kadar yang normal dan tidak membahayakan, itu biasanya tidak akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya, kecuali memang kadar bilirubinnya sudah sangat tinggi sekali sehingga sudah menempel di otak yang bisa kita sebut dengan kronik terus, itu biasanya mungkin meninggalkan efek gejala sisa yang akan tentu saja berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Tetapi jika hal ini masih termasuk dalam kategori fisiologis dan masih dalam rentang batas yang normal, ini tidak akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya, apalagi resiko untuk menderita penyakit liver ataupun hepatitis di usia dewasa. Oke, berarti tidak berpengaruh ya dok ya? Karena Tidak. itu ya siap. Oke deh, ini masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Dila nih luar biasa ya, sangat aktif. Ibu Dila boleh loh nanti kalau misalnya mau langsung ketemu sama Dokter Farid ya, Dokter Farid di Ayani jadwalnya setiap hari ya dok ya? Ya. Setiap hari boleh Dokter Farid setiap hari jadwalnya di Ayani boleh cek nanti di bio kita kalau misalnya pengen lebih detail lagi nih curhatnya. Oke, ini satu lagi pertanyaan dari dokter dari Kak Dila. Dok, dengan kondisi kompatibilitas ABO ibu, gimana dengan kondisi anak yang keempat saya nanti dok? Karena saya sekarang lagi hamil anak keempat, ada nggak dok pencegahannya selagi hamil ini? Untuk pencegahannya sih memang tidak ada Bu ya, akan tetapi untuk faktor risikonya, untuk anak keempat tentu akan lebih berisiko untuk menderita kuning.
Dan karena kita ibu sudah berpengalaman pada anak ketiga ini, biasanya sih gejala kuningnya memang akan lebih memberat pada anak yang kedua, anak ketiga dan seterusnya. Jadi pencegahannya agar tidak menjadi kuning seperti yang tadi dapat disusukan lebih sering ataupun dapat dijemur-jemur. Akan tetapi jika kuningnya sangat terlihat kuning, artinya mungkin ada beberapa warning yang perlu kita yang perlu ibu tahu sebelum membawa ke dokter. Seperti misalnya jika bayinya malas menete ataupun bayinya cenderung rewel ataupun bayinya berat badan tidak bertambah dengan baik ataupun kuningnya tampak terlalu pekat, mungkin ibu harus segera memeriksakan anaknya ke dokter. Akan tetapi jika memang kadar kuningnya anak yang memang tampak lebih kuning dibandingkan anak-anak lain yang seusianya, dengan faktor risiko anak ketiga juga sudah menderita kuning, mungkin langkah lebih baiknya ibu juga rutin untuk memeriksakan ke dokter. Jadi untuk anjuran dari AAP ataupun American Academy of Pediatrics itu ada beberapa rekomendasi jika nih anak ibu lahir jika anak ibu lahir nantinya, misalnya anak ibu lahir sehat dengan tanpa alat bantu nafas langsung menangis. Jika sudah dipulangkan pada usia pada usia 24 jam, nanti disarankan untuk kontrol melihat kuningnya pada usia 72 jam. Jika dipulang pada usia 24 sampai 69 jam, nanti akan disarankan untuk datang pada hari kelima yang seperti itu. Jadi kita untuk pemantauannya ada 2 kali. Jadi disarankan bagi ibu untuk melihatkan ke dokter, khususnya dokter spesialis anak, kuning dari bayi ibu pada jarak 2 hari setelah pulang dan 2 hari setelahnya. Jadi untuk memastikan apakah memerlukan penanganan lebih lanjut atau tidak. Jadi kita bisa bersiap karena memang ada riwayat kuning sebelumnya. Jadi nanti kita akan memerlukan mungkin pemantauan yang lebih sering sesuai dengan anjuran dari American Academy of Pediatrics tersebut. Oke, baik dokter. Nah, ini ada pertanyaan yang sebenarnya nyambung ya dari Mom Suci Yahdati. Nah, Mom Suci bertanya, kalau misalnya pemeriksaan labornya itu memang ternyata bilirubinnya tinggi dan harus fototerapi, kira-kira bisa nggak sih dilakukannya di Ayani, dok? Sama nih kayak Kak Dila tadi ya, ketika memang ternyata kuning, bisa nggak penanganannya itu di Ayani, dok? Ya, untuk di Ayani kita sebenarnya sudah bisa sekarang, Tik ya, untuk penanganan bayi kuning, untuk mendapat fototerapi. Akan tetapi nanti tentu kita lihat dulu penyebab kuningnya seperti apa dan seberapa tingkat ketinggian dari kadar bilirubinnya. Untuk kadar bilirubin yang masih indikasi fototerapi, kita masih bisa dilakukan di Ayani Klinik. Tetapi jika memang sudah mau indikasi transfusi tukar, mungkin kita lakukan di tempat yang dengan fasilitas yang lebih lengkap. Oke, nah itu tadi Mom Suci, Mom Bila. Jadi kalau misalnya mau konsul dulu ke dokter dan fototerapi, itu ada ya di Ayani Klinik bersama Dokter Farid dan dokter anak yang ada di sini. Oke, terima kasih juga Kak Dila. Oke dokter, kita lanjut ya dok. Tadi udah pertanyaan-pertanyaan dari Moms. Kita pengen lanjut nih dok. Nah, kira-kira ketika udah ketahuan nih bayinya kuning, terus mungkin tidak sempat atau misalnya orang tua masih belum aware gitu ya, oh ternyata harus ada penanganan ke dokter dan lain-lain. Kira-kira kalau misalnya nggak ditangani akan ada komplikasi atau kondisi selanjutnya nggak sih dok yang mungkin berbahaya nanti kepada bayinya? Ya, untuk komplikasi dari kuning ini, jadi ada beberapa macam komplikasi yang mungkin terjadi jika kuningnya tidak kita tangani dengan optimal atau kita manage dengan baik. Jadi yang paling awal gejalanya berupa mungkin anak mulai malas menyusu. Yang kedua mungkin berat badannya tidak naik dengan bagus atau dalam range
kecil dari 50 gram per kilogram berat badan, 50 gram per hari, atau bisa juga malah dalam kondisi yang lebih berat itu anak bisa menjadi kejang. Artinya mungkin kadar bilirubin sudah sangat tinggi, mungkin orang tua juga tidak terlalu aware ataupun tidak terlalu kalau misalnya anaknya sudah dalam kondisi yang kuning dan sudah dibiarkan selama berhari-hari. Nah, tentu saja mungkin jika sudah terjadi seperti ini, tentu tidak akan meninggalkan gejala sisa yang baik. Mungkin anak dapat mengalami hambatan dalam tumbuh kembang ataupun anak dapat mengalami uh, keterlambatan tumbuh kembang ataupun gangguan dari defek neurologis lainnya seperti itu. Oke, berarti ada ya dok ya nanti komplikasinya bahkan bisa berkepanjangan di tumbuh kembang anaknya nanti. Nah, kira-kira kapan sih seorang ibu harus berkonsultasi sama dokter ataukah ketika anaknya lahir itu langsung bisa diindikasi sama dokter dok? Kira-kira anak ini akan terindikasi kah atau masih normal kah seperti itu? Oh ya. Untuk baru lahir, jika memang terdapat kuning dan itu sifatnya terjadi kecil dari 24 jam, mungkin sebaiknya langsung dikonsultasikan kepada dokter. Sebab itu merupakan suatu kuning yang bukan fisiologis, artinya mungkin kuning yang ada penyebab tertentu yang sehingga terjadi pemecahan sel darah merahnya lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Dan itu memang memerlukan intervensi medis lebih lanjut dan sebelumnya tentu akan lebih baiknya mom and dad konsultasikan dulu kepada dokter spesialis anak. Akan tetapi jika berat badan anaknya cukup, lahirnya bagus, tanpa alat bantu nafas, langsung menangis, dan terjadi setelah 2 hari, mungkin dapat kita lakukan observasi. Jika memang rasanya kuningnya lebih pekat dan jika mom and dad ragu, mungkin dapat dikonsultasikan kepada dokter anak yang memang sudah terbiasa menangani anak-anak dengan penyakit kuning. Apakah nanti itu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, apakah seperti pemeriksaan darah atau tidak, itu mungkin tergantung dari kondisi dari anak mom and dad sekalian. Jika memang terlalu pekat, mungkin ada indikasinya kita melakukan pemeriksaan darah, dan jika masih dalam batas normal, mungkin bisa kita lakukan tata laksana umum seperti pemberian ASI ataupun dijemur di sinar matahari, seperti itu. Oke, berarti setelah lahir pun tetap akan diperiksa ya dok ya. Kalau misalnya memang ternyata dalam waktu 24 jam sudah kuning, berarti memang ada indikasi lain selain fisiologis. Ya dok ya. Berarti nanti akan diukur lagi beberapa hari selanjutnya. Nah mungkin kalau misalnya moms di sini masih ragu dan boleh dikonsultasikan ke dokter di Ayani atau mungkin datang langsung gitu ya dok ya, dan bisa langsung ditangani dengan fototerapi yang ada di Ayani. Oke dok. Nah ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ya dok ya, sama ibu-ibu gitu ya, yang mungkin dia merasa boleh nih mengganti foto penanganan dengan fototerapi dengan mengganti dengan lampu bohlam. Kira-kira bisa nggak sih dok? Lampu bohlam, oh iya. Yang cukup sering ya sebenarnya ditanyakan. Jadi untuk fototerapi tersebut itu merupakan sinar biru yang mempunyai panjang gelombang tertentu yang dibutuhkan untuk memecah dari bilirubin yang berada di permukaan kulit. Jadi dia itu memang sinar UV dengan warna biru dengan gelombang tertentu. Tentu saja hal ini tidak bisa digantikan dengan sinar kuning dari bohlam situ. Mungkin kalau kita ibaratkan itu kan kayak fungsi utamanya lebih ke memanaskan dibandingkan dengan mengurai dari zat bilirubin itu sendiri. Jadi mungkin perlu kita luruskan persepsi di masyarakat bahwa untuk sinar UV dengan panjang gelombang yang diperlukan untuk memecah kadar bilirubin itu tidak bisa digantikan dengan sinar bohlam. Makanya kita rekomendasikan untuk dijemur di bawah sinar matahari yang memang sinar UV dan gelombang cahayanya bisa untuk memecah dari kadar bilirubin, dan ataupun jika tidak mungkin diperlukan adanya fototerapi di bawah alat khusus, yaitu alat dari fototerapi yang memang
intensitas cahayanya bisa terjaga secara konstan dan jaraknya juga bisa diatur sehingga pemberian fototerapi itu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan dijemur dengan sinar matahari. Oke, ini agak penasaran nih dok. Kalau dijemur dengan sinar matahari kan tadi sekitar 30 sampai 45 menit ya dok ya. Itu jam berapa dok yang Hmm. bagusnya? Ya, untuk kita di Indonesia mungkin angka baiknya itu sekitar jam 7 sampai jam 8. Mungkin sekarang karena Oh, musim hujan kali ya, jadi memang hujan? banyak kendala dari ibu-ibu yang kesulitan. Tetapi di kita di Kota Padang khususnya mungkin tidak setiap hari juga yang hujan. Jadi kalau mungkin 1 2 hari hujan, besoknya mungkin udah cerah dan bisa dijemur lagi seperti itu. Oke, berarti emang sebenarnya harusnya setiap hari ya dok ya? Iya, Setiap sebaiknya hari memang setiap hari. sampai apa namanya kondisinya sudah normal lagi ya dok ya? Ya. Baik, oke deh. Nah, eh, nah tadi ya balik lagi dok, mungkin ada orang tua yang agak khawatir ya dengan fototerapi sehingga menggantinya itu dengan bohlam atau yaudah sama sinar matahari. Memangnya dari fototerapi ini ada bahayanya nggak sih dok? Atau mungkin kalau misalnya sering-sering digunakan akan terjadi efek samping gitu? Nah, ya. Setiap pengobatan tentu ada efek sampingnya, tetapi itu tergantung dari jenis pengobatan yang diberikan dan respon dari si bayi itu sendiri. Ada yang responnya terhadap pengobatan terlalu berlebihan sehingga menyebabkan mungkin kulitnya memerah. Kadang itu sering terjadi. Jadi jika memang setelah diberikan ternyata kulitnya memerah, tentu nanti kita akan evaluasi lagi. Fungsi dari fototerapi itu tetap berjalan, akan tetapi juga mungkin akan menimbulkan efek samping. Tetapi fungsinya juga tetap berjalan, otomatis itu akan memecah kadar bilirubin sehingga menurunkan kadar bilirubin yang tinggi. Jika memang terjadi komplikasi berupa kulit merah, itu mungkin dapat dihentikan sementara sambil mengobservasi lebih lanjut apakah kuningnya bertambah atau tidak. Jika kuningnya tidak bertambah, maka fototerapi cukup dihentikan dan jika kuningnya bertambah, itu mungkin akan kita pertimbangkan untuk fototerapi kembali sambil melihat gejala memerah pada bayi tersebut sudah berkurang atau tidak. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya terbukti aman, tapi memang harus sesuai dengan dosis dan dipantau sama dokter anak ya dok ya. Iya. Oke, oke deh. Eh, Coba saya cek lagi di apa namanya penonton di Moms and Dad semua yang ada hadir di sini. Apakah ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Oke, oke. Sepertinya sudah jelas ya dok ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan ya. Apa Moms and Dad, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Yang ingin bertanya ke Dokter Farid, silahkan boleh. Nah dok, kalau misalnya ini untuk pembahasan bayi kuning, kira-kira ada yang mau dipesankan nggak dok kira-kira? Untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran dari ibu-ibu di rumah gitu, atau ya istilahnya supaya ibu-ibu aware lah terhadap bayi kuning ini. Ya. Sebenarnya memang edukasi tujuan kita memang mengedukasi ibu-ibu di rumah agar memang lebih aware terhadap anaknya yang kuning atau tidak. Jika memang ragu, bawakan konsultasi ke dokter. Sebab sesuai dari anjuran dari American Academy of Pediatrics tersebut, kan misalnya nih, ibu-ibunya lahir normal, tentu dia akan dipulangkan kecil dari 24 jam. Nah, tentu saja sebaiknya dilakukan kunjungan ke dokter dalam waktu 48 jam ataupun 72 jam untuk memastikan apakah anaknya kuning atau tidak. Dan jika ibu-ibu dengan faktor risiko yang sudah ada sebelumnya, seperti yang Ibu Dila tadi, yang sudah ada riwayat anaknya kuning sebelumnya, angka lebih baiknya memang uh, di apa namanya untuk kontrol ke dokter itu memang lebih sering dibandingkan sebelumnya. Sesuai dengan anjuran AAP itu dapat dengan 2 kali pemantauan tergantung dari jam kepulangan pasien tersebut dari fasilitas kesehatan. Jika memang kecil dari 24 jam, mungkin angka lebih baiknya dilihatkan dalam waktu 48 sampai 72 jam. Dan jika di antara waktu 48 sampai 72 jam itu mungkin dapat dilihatkan pada 2 hari setelah pulang dan 2 hari setelah itu. Jadi kita akan melihat apakah
pertambahan kuningnya itu akan bertambah dengan cepat atau tidak. Dan jika memang bertambah cepat, mungkin bisa kita lakukan tindakan selanjutnya, apakah memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan darah ataupun tidak. Dan jika memang iya, tentu hal ini akan berdampak terhadap apakah ada tempatnya kita memberikan terapi fototerapi pada anaknya. Seperti itu. Jadi intinya ialah ibu-ibu jangan terlalu lengah ataupun sebaiknya lebih aware terhadap kondisi anaknya. Jika memang matanya terlihat lebih kuning dibandingkan biasanya ataupun kulitnya memang terlihat lebih kuning ataupun lebih terang dibandingkan biasanya, mungkin akan lebih baiknya dikonsultasikan kepada dokter ataupun tenaga kesehatan yang memang sering melihat perubahan warna kuning pada bayi seperti itu. Baik, terima kasih banyak dok sudah merekap semuanya ya. Uh, Memberikan awareness juga kepada ibu-ibu kalau misalnya memang ini harus segera ditangani. Kalau sudah berapa hari, misalnya jangan misalnya setelah lahiran pulang terus nggak kontrol-kontrol ya dok ya. Padahal sebenarnya harusnya kontrol 48 jam atau misalnya 2 hari setelah dipulangkan ke rumah. Seperti itu. Oke deh. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak pada hadirin di sini Moms and Dad terkait dengan yang baru hadir juga ya mungkin udah ketinggalan sesinya, kita tadi mulai dari jam 10. Nanti kalau misalnya memang ingin diulang akan kita save, nanti bisa dilihat-lihat lagi di IG Live kita. Untuk pembahasan-pembahasan sebelumnya juga Dr. Farid sebelumnya juga sudah pernah ya IG Live dengan kita, ada tersimpan di IG Live, bisa ditonton lagi nih sama Moms and Dad semuanya, karena di IG Live ini kita memberikan sharing-sharing dan edukasi-edukasi yang bermanfaat secara general maupun spesifik kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Baik, kalau gitu Dr. Farid, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Semoga memang sudah clear semuanya. Ibu-ibu juga di sini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga yang terutama mungkin yang galau karena sering musim hujan dan mendung sehingga kesulitan menjemur anaknya ya. Iya, betul-betul. Berarti kalau musim hujan nggak apa-apa ya dok ya, pas hujannya nggak ada, pas lagi ada matahari pagi, lagi nggak hujan baru dijemur. Ya, dijemur lagi. Nah. Baiklah kalau begitu. Sip. Mungkin terakhir saya mau menyampaikan informasi kepada Moms and Dad semuanya, khusus di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Di bulan September ini kita ada promo ceria ya, September ceria. Jadi ada banyak promo yang ada di Ayani. Nanti Moms and Dad bisa bertanya ke admission kita, promonya apa aja. Khusus bagi yang berulang tahun di bulan September ini akan ada diskon 10%. Nah, jadi kita banyak ya layanannya ya dok ya, termasuk dokter anak. Nanti di dokter anak juga ada konsultasi tumbuh kembang, lalu ada pijat terapi juga, nanti bisa diarahkan sama dokter, dan itu sangat bermanfaat. Kemudian juga tadi kalau misalnya mau konsultasi terkait dengan fototerapi, kita ada di Ayani lengkap, dan juga untuk ibu-ibu gitu ya, mungkin yang mau promil lagi gitu di Ayani juga sudah lengkap. Itu yang berulang tahun di bulan ini ada diskon 10%. Selain itu juga ada promo-promo lainnya, promo paket lainnya yang paket hemat. Jadi silahkan berkunjung ke Ayani, nanti akan ketemu juga sama Dr. Farid setiap hari di sini. Boleh langsung direservasi ke admission kita yang ada di kontak Instagram. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu dokter. Alhamdulillah pembahasan kita sudah cukup lengkap dan komprehensif. Mungkin kalau misalnya lebih detail, pengen curhat-curhat lebih detail lagi masalahnya, baiknya konsultasi ya dok ya, karena di IG Live ini terbatas gitu pembahasannya, waktunya juga terbatas. Jadi kita tunggu Moms and Dad semuanya untuk berkunjung ke Ayani. Bagi yang ketinggalan live ini bisa diulang lagi nanti di lain waktu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dr. Farid untuk waktunya hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu dokter. Terima kasih banyak. Ya, makasih Tika. Saya juga pamit. Ya, izin pamit terima ya. Kasih, dokter. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Moms and Dad semuanya juga saya izin pamit untuk sesi kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.